Pemirsa PT Meri Riana Edukasi Tbk emiten berkode saham Meri resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Pada sesi pembukaan perdagangan, emiten sektor edukasi ini menyentuh batas auto reject atas dengan harga saham naik signifikan di 44 poin atau 34,38%. PT Meri Riana Edukasi Tbk emiten berkode saham Meri resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Pada sesi pembukaan perdagangannya, emiten sektor edukasi milik motivator Meri Riana menyentuh batas auto reject atas atau ARA dengan harga saham naik 44 poin atau sebesar 34,38% ke posisi Rp172 per saham. Meri Riana, founder dan komisaris utama PT Meri Riana Edukasi Tbk mengatakan, Meri bukan sebagai pendatang baru dalam sektor edukasi melainkan sebagai pemimpin pasar. Meri memiliki pertumbuhan 30% tahunan dalam 3 tahun terakhir. Dan disinilah posisi Meri, bukan sebagai pemain baru, tapi sebagai pemimpin pasar. And we are very confident. Dengan lebih dari 30% pertumbuhan tahunan dalam 3 tahun terakhir, bisnis yang telah terbukti profitable, ekosistem yang kami miliki, learning center, event, dan juga digital learning, Meri berada pada titik yang langka, stabil secara operasional, namun masih sangat awal dalam potensi ekspansi. Meri melepas sebanyak 235.130.500 saham ke publik, setara dengan 22,72% dari modal ditempatkan dan store penuh setelah IPO, dengan harga penawaran Rp128 per saham. Dari aksi koperasi ini, perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar Rp30,1 miliar. Dana hasil IPO akan digunakan secara strategis untuk mendukung ekspansi bisnis, yaitu sebesar 65% dialokasikan untuk memplos jaringan Meri Riana Learning Center melalui sistem kemitraan dan sewa lokasi, serta 35% sisanya digunakan untuk penguatan program edukasi Meri Riana. Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Meri Riana Edukasi Tbk atau dengan kode saham Meri sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami, Ibu Meri Riana selaku founder dan komisaris utama PT Meri Riana Edukasi Tbk. Langsung saja kita sapa Ibu Meri, selamat siang, apa kabar Ibu? Hai, selamat siang semuanya. Kabar baik, luar biasa. Hari yang sangat baik bagi kita semua ya khususnya. Baik, terima kasih Bu Meri sudah meluangkan waktu dan tentu saja kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Hari ini Meri resmi tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia yang cukup menarik perhatian investor juga cukup signifikan. Hari ini Meri mencatatkan penguatan di 34% dan menyentuh level auto reject atas. Mengawali perbincangan kita Ibu, apa sebenarnya latar belakang Meri melantai di Bursa Efek Indonesia di banyak kalangan banyak pihak ini banyak menyaksikan kondisi saat ini di mana ketidakpastian global masih tinggi, Bu Meri. Iya, betul. Jadi keputusan untuk kami IPO itu sungguh bukan melihat kondisi pasar dalam arti kira-kira tahun berapa yang paling tepat gitu ya, enggak. Tapi kami ini bergerak secara natural karena kan sebelum ini selama 10 tahun dari Meri Riana Edukasi sendiri kami sudah grow secara organik gitu, tanpa investor, tanpa pinjaman dari bank, tapi bertumbuh dan secara konsisten gitu. Nah, apalagi tahun 2024 kami juga mendapatkan strategic investor dari Pak Hermanto Tanoko ya, dari Tancorp, dan dari situlah akhirnya juga mengembangkan lebih banyak lagi pengembangan bisnis yang ada di Meri Riana Edukasi. Jadi growth selama 2 tahun terakhir ini dari akhir tahun 2024 aja kita juga sampai saat ini ada 34 lokasi di seluruh Indonesia. Kita ada ribuan students yang sekarang sedang kami ajarkan juga ya, dan kita ada complete ekosistem. Jadi kita punya learning center, kita juga punya events, kita juga punya digital learning. Nah, jadi momen yang tepat karena kalau secara organically kami sudah grow secara konsisten, maka dengan melantai di Bursa Efek Indonesia ini bisa membuka lebih banyak pintu untuk bisa kolaborasi, dan tentunya ini membuka kesempatan juga untuk menjadi perusahaan edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia papan pengembangan. Dengan tata kelola yang perusahaan yang baik tentu saja, dengan growth yang juga konsisten dan profitable, dengan semua hal secara fundamental yang sudah kita lakukan dengan baik, ya kami merasa ini adalah momen yang tepat untuk bisa
bergerak lebih cepat lagi, berinovasi lebih bagus lagi, dan lebih punya banyak pertanggungjawaban kepada publik gitu. Baik, Ibu Mary tercatat sebagai emiten edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin para investor dan juga pemirsa IDX Channel belum mengetahui secara lebih detail. Kita ingin Ibu menjelaskan dari sisi fundamental Ibu dan juga lini bisnis dan usaha yang dikembangkan oleh Mary. Iya, jadi kalau Mary Riana Education, kami bergerak di bidang edukasi. We are the leading provider ya for kids and teens untuk anak-anak remaja, dan kami bergerak di bidang soft skill. Jadi kami mengajarkan life skill seperti public speaking, smart learning, character building, entrepreneurship gitu. Nah, jadi semua ini kami ajarkan dalam 3 metode. Jadi dari Mary Riana Education sendiri, ya kami punya 3 lini bisnis utama kami. Yang pertama adalah berupa learning center. Ya, jadi kalau learning center itu sifatnya regular. Jadi anak-anak ini akan datang ke lokasi-lokasi kami dan mereka akan belajar secara regular setiap minggu. Ya, lewat program-program yang kami sediakan tadi ya, public speaking, smart learning, life and success. Kita juga punya lini bisnis events. Kalau event itu bentuknya immersive camp, 6 hari 5 malam, live camp. Kita juga ada leadership camp yang juga tersebar di 10 kota, dan kita juga tahun ini ada billionaire camp yang bersama dengan Pak Hermanto Tanovo ya kami mengajarkan entrepreneur kepada anak-anak remaja. Dan terakhir kita punya digital learning. Ya, jadi ini adalah 3 main lini bisnis kami. Seperti yang tadi saya bilang ya, selama 10 tahun kami sudah berhasil grow secara organically, dan kami melihat kesempatan untuk IPO ini kesempatan yang lebih besar lagi untuk bukan hanya mengembangkan apa yang sudah kami lakukan dengan baik selama 10 tahun terakhir, tapi juga keputusan-keputusan yang lebih strategik, ya, termasuk juga salah satunya potensi M&A dengan perusahaan edukasi lainnya. Karena dengan sekarang kami go public, ya semoga lebih banyak lagi educator lainnya atau perusahaan-perusahaan edukasi yang juga mungkin sejalan dengan visi kami dan bisa berkolaborasi bersama. Nah, ada banyak potensi ruang yang sekarang sudah ada di Mary Riana Learning Center yang masih bisa dioptimalkan lagi gitu. Nah, jadi itu lini bisnis kami. Misi kami sangat jelas, kami ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia dengan cara mengembangkan pengembangan karakter SDM unggul anak bangsa. Baik, Ibu Mary, kembali kepada emiten edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Hari pertama sambutan dari investor sangat signifikan, sangat positif dengan mencatatkan auto reject atas menguat di atas 34%. Bagaimana pandangan dari manajemen Mary terhadap kondisi ini, sambutan dari investor, kemudian apakah ini juga akan menambah keoptimisan Mary ke depannya, terutama setelah melantai di Bursa Efek Indonesia? Iya, sungguh sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur masyarakat sungguh memberikan support dan dukungannya. Mungkin tadi saya koreksi sedikit, ini kami adalah perusahaan edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia papan pengembangan gitu. Dan menurut saya kalau tadi banyak orang mungkin kadang-kadang bertanya sebenarnya seperti apa sih potensi khususnya di sektor edukasi gitu. Saya selalu bilang edukasi itu bukan sektor yang berdasarkan tren ya, tapi itu sebuah kebutuhan fondasi dasar. Jadi masa depan edukasi menurut saya masa depannya ini adalah sektor masa depan gitu. Dan saya bersyukur banget bahwa ternyata masyarakat juga benar-benar percaya dan melihat ini gitu. Jadi bukan hanya short term gain cuan, tapi juga menjadi bagian dari perubahan. Dan saya bersyukur banget karena bukan hanya arah dari sejak ketika tadi pencet bel sampai saat ini detik ini ya, tapi juga dari jumlah volume transaksi ya. Tadi kalau saya lihat terakhir masih ada di nomor 2. Jadi banyak banget orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan besar dan percaya gitu untuk edukasi ke depan tuh harus menjadi perhatian. Jadi kalau tidak ada yang mulai, maka nggak ada yang ikut bergerak mengikuti gitu. Jadi tapi saya lagi-lagi sangat bersyukur untuk semua para investor yang sudah menaruh kepercayaannya bukan hanya cuan tapi menjadi bagian dari perubahan. Baik, Ibu Mary, kita juga ingin tahu Ibu, investor dan juga pemirsa IDX Channel, alokasi dana IPO nanti untuk apa saja? Apakah ini juga akan mempengaruhi performa Mary ke depannya? Iya. Alokasi dana seperti yang sudah dijabarkan juga di prospektus, jadi 65% itu nanti akan dialokasikan untuk Mary Riana Learning Center. Jadi pengembangan lebih banyak lagi titik lokasi-lokasinya juga, termasuk juga pengembangan SDM, pengembangan marketing, dan seterusnya. 35% itu nanti akan digunakan untuk Mary Riana Events. Ya, jadi program-program events kami seperti Live Camp, Leadership Camp, dan juga Billionaire Camp. Nah, jadi ini adalah 2
faktor utama bagaimana nanti dana IPO akan digunakan untuk sesuatu yang memang sudah proven ya, karena selama 10 tahun ini yang menjadi fokus kami gitu. Nah, tapi tentu saja selain dana IPO, ada banyak langkah-langkah strategis juga yang sedang kami rencanakan dari kami dari tim Mary Riana Education bersama dengan strategic investor kami, Pak Hermanto Kanoko dari Tancorp. Ya, termasuk salah satunya kami juga sedang dalam proses mengakuisisi salah satu perusahaan edukasi ya, untuk menjadi bagian dari Mary sehingga kita bisa berkolaborasi. Nah, jadi masih ada beberapa hal strategis yang memang akan kami kerjakan, tapi tidak menggunakan dana IPO. Jadi itu akan menggunakan dana dari kas emiten sendiri, perseroan sendiri. Jadi kedepannya ada banyak hal yang sedang kami kerjakan dan semoga ini bisa membawa dampak positif juga ya, bukan hanya ke bursa ya, tapi juga sungguh-sungguh ke dunia edukasi di Indonesia. Baik, rencananya pendiri akan melakukan lock up Ibu sebagai informasi juga bagi para investor, latar belakang dan tujuan. Kemudian juga sekaligus kita akan menanyakan seberapa optimis Mary untuk prospek kedepannya di tengah ketidakpastian global dan juga beberapa sentimen negatif global yang berkembang saat ini. Singkat saja Ibu Mary, waktu kita cukup terbatas. Iya, betul. Jadi saya sangat confident dengan Mary in the future, dan untuk menunjukkan rasa confident dan komitmen saya, maka saya dan Alpha, kami sebagai founder, kami melock up saham kami sendiri selama 5 tahun. Ya, jadi dan kami sudah menandatangani komitmen letter dan sudah kami submit ke bursa. Jadi itu artinya ya kami tidak akan menjual 1 lembar saham pun dari kami sendiri sampai nanti tahun 2030. Nah, kenapa? Karena saya percaya ya kami membangun bukan untuk dijual, kami membangun untuk kami kembangkan bersama-sama bersama dengan Anda. Itu saya percaya nilai Mary hari ini itu masih baru di awal, masih banyak hal yang akan kita kembangkan, nilainya akan terus bertumbuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi karena saya yakin, maka saya pun juga melock founder saham kami. So this is definitely not an exit, tapi justru di sinilah kami ingin enter the market dan membangun lebih banyak lagi, khususnya di dunia edukasi. Baik, terkait dengan keoptimisan, singkat saja Ibu. Sorry, terkait kenapa? Keoptimisan ke depannya? Oh iya, oke. Of course, tentu saja sangat optimis ya. Karena saya dari dulu sampai sekarang, kita sudah melewati banyak hal ya. Krisis, pandemi, termasuk juga saat ini. Dan saya selalu percaya kita hanya fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Gitu. Mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa mengendalikan di luar sana, tapi yang kami bisa kendalikan adalah kinerja kami. Apa yang bisa kami lakukan adalah terus berinovasi, terus bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu yang kami lakukan, dan maka dari itu kami sangat optimis untuk bisa menghasilkan hasil yang baik. Ibu Mary, waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas dan Anda jelaskan ini bisa menjadi referensi Ibu, terutama bagi pemirsa, kandidat juga investor pasar modal Indonesia untuk ambil bagian berinvestasi di saham Mary ke depannya. Ibu Mary, terima kasih, sehat selalu Ibu, dan selamat sekali lagi sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik.